Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendekatan pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendekatan berarti proses, cara, perbuatan mendekati. Nah, jika dikaitkan dengan kurikulum, maka pendekatan adalah cara kerja dengan menerapkan strategi dan metode yang tepat dengan mengikuti langkah-langkah pengembangan yang sistematis agar memperoleh kurikulum yang baik. Terdapat 4 pendekatan yang digunakan dalam proses pengembangan kurikulum. Di antaranya, yang pertama yaitu ada pendekatan subjek akademis. Kurikulum model subjek akademis ini lebih mengutamakan isi. Nah, pengembangan kurikulum PAI melalui pendekatan ini dilakukan dengan berdasarkan sistematisasi ilmu. Misalnya, untuk aspek keimanan menggunakan sistematisasi ilmu tauhid dan akidah. Yang kedua yaitu ada pendekatan humanistik. Nah, pendekatan ini memberikan tempat yang utama pada siswa. Pengembangan kurikulum PAI dilakukan oleh guru dengan melibatkan peserta didik, misalnya dalam menentukan tujuan dan tema-tema pembelajaran PAI. Isi dan proses pembelajarannya itu akan selalu berubah, disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki peserta didik secara kontekstual. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga ada pendekatan teknologis. Nah, kurikulum perspektif teknologis berisi tentang sekumpulan rencana pembelajaran yang dilengkapi dengan menggunakan alat-alat teknologi untuk dapat menunjang efektivitas dan efisiensi pendidikan. Yang salah satu diantaranya merupakan pembelajaran yang menggunakan media teknologi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu ada pendekatan rekonstruksi sosial. Pendekatan ini sangat memperhatikan hubungan timbal balik antara kurikulum dengan kegiatan sosial kemasyarakatan. Pengembangan kurikulum PAI bertolak dari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, sebagai isi dari program pendidikan agama Islam itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan kembali materi yang kedua yaitu mengenai landasan pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Nah, landasan sendiri sering diartikan sebagai asas ada pula yang menamakannya sebagai acuan atau dasar. Nah, landasan dalam pendidikan yang paling utama dan pertama dalam pendidikan PAI ini yaitu landasan agama Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, berikut ini dijadikan pegangan sebagai dasar kurikulum, yaitu yang pertama dasar Al-Quran. Terdapat dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7:7 yang artinya, carilah apa yang telah dikaruniai Allah kepadamu mengenai kehidupan di akhirat dan janganlah kamu melupakan nasib hidupmu di dunia dan berbuatlah kebaikan sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Yang selanjutnya yaitu dasar dari hadis Nabi barang siapa yang menginginkan dunia maka hendaklah ia menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka hendaklah menguasai ilmunya, dan barang siapa menghendaki keduanya maka hendaklah ia menguasai ilmu keduanya. Nah, selain landasan agama, Abdullah Idi mengemukakan bahwa ada 4 landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis.
Nah, pendidikan pada prinsipnya itu bersifat normatif yang ditentukan oleh sistem nilai yang dianutnya, dan norma-norma yang baik tersebut tergantung kepada falsafah bangsa. Nah, bagi bangsa Indonesia ialah falsafah Pancasila. Jadi pendidikan ini harus berlandaskan kepada Pancasila itu sendiri. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan sosiologis. Suatu kurikulum pada prinsipnya mencerminkan keinginan dan cita-cita tertentu dan kebutuhan masyarakat. Dan pendidikan mesti memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu. Kemudian yang ketiga yaitu ada landasan psikologis pengetahuan. Psikologi akan membantu para pengembang kurikulum ini agar realistis dalam memilih tujuan pembelajaran. Karena dengan psikologi ini dapat mengetahui kebutuhan psikologi baik itu siswa maupun guru. Ya, yang keempat atau yang terakhir yaitu ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kurikulum seyogianya dapat. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu materi mengenai prinsip pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Prinsip pengembangan kurikulum PAI bermakna pegangan dasar atau pokok dasar yang perlu diperhatikan serta dipertimbangkan dalam pengembangan dan inovasi kurikulum PAI yang tidak lepas dari tujuan PAI sendiri, sehingga kurikulum yang dihasilkan mampu mencetak lulusan yang ideal sesuai dengan harapan dan cita-cita PAI. Beberapa prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kurikulum sehingga kurikulum dapat diterima secara baik dan relevan dengan peserta didik, sekolah, orang tua, serta masyarakat luas. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip relevansi. Relevansi berarti sesuai atau serasi. Jadi, kurikulum pendidikan agama Islam harus sesuai dan serasi dengan 3 aspek, yaitu sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik, sesuai dengan perkembangan kehidupan sekarang maupun masa depan, dan sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan. Aspek pertama yaitu kurikulum akan menjadi ideal apabila telah sesuai dengan lingkungan hidup peserta didik atau program pekerjaan tersebut, dapat menyesuaikan perkembangan lingkungan hidup sehingga dapat diterima dengan mudah oleh peserta didik. Aspek kedua, kurikulum akan berkembang dan menjadi kurikulum baik apabila serasi dengan perkembangan masa kini dan masa depan. Jika bahan atau program pembelajaran tidak memiliki relevansi dengan perkembangan masa kini, maka akan terjadi kejenuhan baik bagi peserta didik maupun bagi guru atau sekolah sebagai pelaksana. Aspek ini bisa disebut dengan aspek modernisasi, yaitu memberikan pengaruh kepada kurikulum agar berkembang sesuai tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kurikulum akan selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman. Aspek ketiga yaitu kurikulum harus mampu memberikan program atau bahan pembelajaran sesuai dengan tuntutan atau keinginan dunia pekerjaan. Jika tidak, maka lulusan dari sebuah lembaga pendidikan akan menjadi pengangguran yang tak memiliki keahlian sesuai dengan tuntutan dunia pekerjaan. Prinsip selanjutnya yang kedua yaitu prinsip efektivitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran tercapai atau terlaksana. Di dalam prinsip ini ada 2 aspek yang perlu diperhatikan, yaitu efektivitas mengajar guru dan efektivitas belajar peserta didik. Pada aspek mengajar guru, jika masih kurang efektif dalam mengajarkan bahan atau program pembelajaran, maka hal itu menjadi bahan di dalam mengembangkan kurikulum ke depan, yaitu dengan mengadakan pelatihan,
workshop, dan lain-lain. Sedangkan pada aspek efektivitas belajar peserta didik, maka perlu dikembangkan kurikulum yang berkaitan dengan metodologi pembelajaran sehingga apa yang telah direncanakan dapat tercapai dengan metode yang relevan sesuai bahan atau materi pembelajaran. Prinsipnya yang ketiga yaitu prinsip efisiensi. Efisiensi merupakan salah satu prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum sehingga apa yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika sebuah program pembelajaran dapat dilaksanakan 1 bulan 1 kali pertemuan dan memenuhi segala tujuan yang telah ditetapkan, maka hal itu tidak menjadi kendala. Jadi peserta didik dapat melaksanakan program pembelajaran lainnya. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip kontinuitas atau berkesinambungan dan fleksibilitas. Makna kontinuitas di sini adalah berhubungan, yaitu adanya nilai keterkaitan antara kurikulum dari berbagai tingkat pendidikan sehingga tidak terjadi penanggulangan atau diharmonisasi bahan pembelajaran yang berakibat jenuh dan membosankan baik yang mengajarkan maupun yang belajar. Selain berhubungan dengan tingkat pendidikan, kurikulum juga diharuskan berhubungan dengan berbagai studi agar antara satu studi dapat melengkapi studi lainnya. Sedangkan fleksibilitas adalah kurikulum yang dikembangkan tidak kaku dan memberikan kebebasan kepada guru maupun peserta didik dalam memilih program atau bahan pembelajaran sehingga tidak ada unsur paksaan dalam menempuh program pembelajaran. Dan yang terakhir ada prinsip praktis. Maksudnya adalah mudah dilaksanakan, baik dari alat maupun biaya pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan kurikulum, hendaklah memperhatikan kemudahan melaksanakan semua komponen kurikulum, sehingga memberikan kemudahan kepada para pelaksana menerapkannya di dalam proses pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang prosedur pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Yang pertama, pengertian prosedur pengembangan kurikulum PAI. Menurut Muhammad Ali, prosedur adalah tata cara kerja atau cara menjalankan suatu pekerjaan. Amin Wijaja, prosedur adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan. Nah, sedangkan pengertian menurut Ismail Masya, prosedur adalah suatu rangkaian tugas-tugas yang saling berhubungan, yang merupakan urutan-urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang-ulang. Kemudian yang kedua yaitu langkah-langkah prosedur pengembangan kurikulum PAI. Secara umum, langkah-langkah pengembangan kurikulum terdiri atas diagnosis kebutuhan, perumusan tujuan, pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar, dan pengalaman alat evaluasi. Yang pertama yaitu analisis dan diagnosis kebutuhan. Langkah pertama dalam pengembangan kurikulum adalah menganalisis dan mendiagnosis kebutuhan. Analisis kebutuhan dapat dilakukan dengan mempelajari 3 hal, yaitu kebutuhan siswa, tuntutan masyarakat atau dunia kerja, dan harapan-harapan dari pemerintah. Kebutuhan siswa dapat dianalisis dari aspek-aspek perkembangan psikologi siswa. Tuntutannya berupa tuntutan dari masyarakat dan dari dunia kerja. Hasil analisis dari ketiga aspek tersebut kemudian didiagnosis untuk disusun menjadi serangkaian kebutuhan sebagai bahan masukan bagi kegiatan pengembangan tujuan. Hasil akhir kegiatan analisis dan diagnosis kebutuhan ini adalah deskripsi kebutuhan sebagai bahan yang akan dijadikan masukan bagi langkah selanjutnya dalam pengembangan kurikulum, yaitu perumusan tujuan. Yang kedua yaitu perumusan tujuan. Setelah kebutuhan ditetapkan, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan.
Tujuan-tujuan dalam kurikulum berhierarki, mulai dari tujuan yang paling umum atau kompleks sampai pada tujuan yang lebih khusus. Hierarki tujuan tersebut meliputi tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, serta tujuan instruksional umum dan khusus. Yang ketiga, pemilihan dan pengorganisasian materi. Secara spesifik, yang dimaksud dengan materi kurikulum adalah segala sesuatu yang diberikan kepada siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Isi dari kegiatan pembelajaran tersebut adalah isi dari kurikulum. Tugas guru adalah mengembangkan bahan pelajaran tersebut berdasarkan tujuan instruksional yang telah disusun dan dirumuskan sebelumnya. Dalam hal penyusunan bahan pelajaran ini dikenal dengan istilah scope and sequence. Scope adalah ruang lingkup menyangkup keluasan dan kedalaman materi kurikulum. Ada sejumlah kriteria yang dapat dipertimbangkan dalam pemilihan materi kurikulum, antara lain, materi kurikulum harus dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan budaya positif dari generasi masa lalu. Kemudian, materi kurikulum harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai. Materi kurikulum dipilih karena berguna bagi penguasaan suatu disiplin ilmu. Materi kurikulum dipilih karena dianggap bermanfaat bagi kehidupan umat manusia untuk kelak masa kini dan masa yang akan datang. Dan yang terakhir, materi kurikulum dipilih karena sesuai dengan kebutuhan dan minat anak didik serta kebutuhan masyarakat. Yang keempat yaitu pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar. Setelah materi kurikulum dipilih dan diorganisasikan, langkah selanjutnya adalah memilih dan mengorganisasikan pengalaman belajar. Cara pemilihan dan pengorganisasian pengalaman belajar dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan, strategi, metode, serta teknik yang disesuaikan dengan tujuan dan sifat materi yang akan diberikan. Pengalaman belajar siswa dapat bersumber dari pengalaman visual, pengalaman suara, perabaan, dan penciuman. Pengalaman belajar dipilih harus mencangkup berbagai kegiatan mental dan fisik yang menarik minat siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya dan merangsang siswa belajar aktif dan kreatif. Kemudian yang kelima, pengembangan alat evaluasi. Pengembangan alat evaluasi yang dimaksud adalah untuk menelaah kembali apakah kegiatan yang telah dilakukan itu sesuai dengan tujuan yang akan ditetapkan atau tidak. MC Neil mengungkapkan ada dua hal yang perlu mendapat jawaban dari penilaian kurikulum, yaitu apakah kegiatan-kegiatan yang dikembangkan dan diorganisasikan itu memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan yang dicita-citakan, dan apakah kurikulum yang telah dikembangkan dapat diperbaiki dan bagaimana cara memperbaikinya. Penilai pada dasarnya merupakan suatu proses pertimbangan terhadap suatu hal. Scriven mengemukakan bahwa penilaian itu terdiri atas 3 komponen, yaitu pengumpulan informasi, pembuatan pertimbangan, dan pembuatan keputusan. Evaluasi kurikulum dapat dilakukan terhadap komponen-komponen kurikulum itu sendiri, evaluasi terhadap implementasi kurikulum, dan evaluasi terhadap hasil yang dicapai. Kemudian, fungsi pendekatan landasan, prinsip, dan prosedur pengembangan dan inovasi kurikulum PAI dalam pendidikan era Society 5.0. Yang pertama yaitu pendidik profesional era Society. Society 5.0 adalah masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things atau internet untuk segala sesuatu. Kemudian, terjadi perubahan pendidikan di abad 20 dan 21. Nah, pada tahun 2020-an, Century Education pendidikan fokus pada anak informasi yang bersumber dari buku serta cenderung berfokus pada wilayah dan lokal nasional.
Sementara era 2021, Century Education fokus pada segala usia. Setiap anak merupakan komunitas pembelajar. Pembelajaran diperoleh dari berbagai macam, bukan hanya dari buku saja, tetapi bias dari internet. Berbagai macam platform teknologi dan informasi serta pengembangan kurikulum secara global di Indonesia dimaknai dengan merdeka belajar. Nah, menghadapi era Society 5.0 ini dibutuhkan kemampuan 6 literasi dasar seperti literasi data, yaitu kemampuan untuk membaca, analisis, dan menggunakan informasi atau big data di dunia digital. Kemudian literasi teknologi, memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi seperti coding, artificial intelligence, machine learning, engineering principle, dan biotech. Dan yang terakhir adalah literasi manusia, yaitu humanities, komunikasi, dan desain, kata Dwi Nurani. Kemudian yang kedua yaitu peran pendidik di era Society 5.0. Sebagai pendidik di era ini, para guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif. Oleh karena itu, ada 3 hal yang harus dimanfaatkan pendidik di era Society 5.0, diantaranya Internet of Things pada dunia pendidikan, Virtual Augmented Reality dalam dunia pendidikan, pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam dunia pendidikan untuk mengetahui serta mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran yang dibutuhkan oleh pelajar. Pendidik juga harus memiliki kecakapan hidup abad 21, yaitu memiliki kemampuan leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, teamworking, dan problem solving. Fokus keahlian bidang pendidikan abad 20 saat ini dikenal dengan 4C yang meliputi creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Tenaga pendidik di abad Society 5.0 ini harus menjadi guru penggerak yang mengutamakan murid dibandingkan dirinya, inisiatif untuk melakukan perubahan pada muridnya, mengambil tindakan tanpa disuruh, terus berinovasi, serta keberpihakan kepada murid.